Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sudah meringankan langkah dan menyempatkan waktunya untuk dapat berkumpul dan menerima sedikit presentasi dari saya. Mudah-mudahan nantinya bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran kita nantinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hormati. Nah, di sini saya ada 4 tugas dari program Guru Penggerak untuk menyampaikan materi yang kami peroleh tentang budaya positif. Ya. Nah, Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin berubah, kita kalau ingin berubah itu tidak langsung instan seperti membalikkan telapak tangan kita, ya kan? Tapi butuh proses. Oleh karena itu, proses yang perlahan-lahan sedikit demi sedikit itu yang lebih mencapai hasil daripada hari ini langsung berubah 360 derajat besoknya. Itu tidak akan bertahan lama. Seperti itu. Nah, jadi di sini budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang menjadi habit ya, yang menjadi sebuah keyakinan di sekolah kita. Bagaimana perlakuan kita dalam memperlakukan murid, bagaimana kita bersikap di depan kelas, di depan murid. Nah, itulah budaya positif yang hendak diterapkan gitu. Teori hukum, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, jadi motivasi itu intinya berasal dari dalam diri sendiri, ya kan? Itu motivasi. Lanjut. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Kita terkadang melakukan sesuatu itu ada 3 hal yang mendasarinya. Ya, pertama, kita menghindari. Kenapa kita termotivasi? Kenapa kita mau melakukannya? Kita ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biar kita nggak kena hukum, kita lakukanlah itu. Itu motivasi pertama. Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, biar kita dapat penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 motivasi ini yang terbaik adalah motivasi terakhir. Kenapa? Karena itu berasal dari dirinya sendiri. Ada faktor-faktor intrinsik dari dirinya yang jika seseorang itu melakukan karena berasal dari dirinya, itu akan memiliki jangka panjang, ya, berefek jangka panjang, gak sebentar. Kalau kita berperilaku karena agar terhindar dari hukuman, ketika hukuman itu tidak diberlakukan, maka kita akan kembali melakukan hal yang tidak seharusnya gitu. Atau ketika penghargaan itu juga tidak diberikan, gak ada lagi, gak diberlakukan, kita tidak melakukannya. Tapi ketika motivasi itu berasal dari diri kita, mau ada hukum, mau tidak ada hukuman, mau ada hukuman, mau ada penghargaan, tidak ada penghargaan, maka itu akan kita lakukan tanpa ada faktor apa-apa. Nah, itu
motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu hukuman? Dalam KBBI, hukuman itu adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Jadi kata hukuman itu sudah negatif ternyata Bapak Ibu. Sudah memberikan apa ya? Efek yang tidak baik kepada seseorang yang menerima hukuman. Nah, itu adalah hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Nah, ini editannya ini ya. Konsekuensi adalah akibat atau akibat dari suatu perbuatan, pendirian dan sebagainya. Ya, misalnya kita anak nggak mengerjakan PR gitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya nilainya pasti tidak sama dengan murid yang mengerjakan PR kan, seperti itulah dia akibat gitu. Nah, ini dia perbedaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, hukuman itu ternyata adalah pembuat kegagalan bagi diri seseorang gitu. Nah, yang membuat diri seseorang itu bangkit adalah konsekuensi dan satu lagi namanya restitusi. Nah, restitusi itu bagi saya adalah suatu hal yang baru, ya, karena kita kan tahunya hukuman gitu, penghargaan, hukuman, penghargaan, hukuman. Ternyata ada satu kata restitusi namanya. Nah, hukuman itu seperti apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau kita berlakukan hukuman, maka anak akan merasa tersakiti. Kalau konsekuensi, anak tidak tersakiti, tapi harus dia kerjakan gitu. Kalau restitusi, pilihan. Kita memberi pilihan. Kita membuka cakrawalanya tentang tindakannya. Kemudian hukuman membuat anak tidak nyaman. Kalau dalam jangka panjang atau dalam artian akan mengakibatkan trauma pada anak. Nah, kalau konsekuensi ini tidak nyaman memang, tapi sebentar aja. Misalnya kita cuma suruh dia catat gitu ya kan, catat di buku. Nah, itu kan nggak nyaman kan, sama dia capek, tapi sebentar aja gitu. Kemudian kalau restitusi ini menguatkan anak, dia membangkitkan motivasinya gitu, membangkitkan hal-hal positif dari dirinya. Hukuman itu korban. Korban itu dia mendapat keadilan, misalnya berantem sama temannya, kita hukum yang berbuat jahat sama dia. Nah, kawannya itu merasa adil karena kawan yang membuat dia itu udah dihukum, ya kan? Kalau konsekuensi, korban itu bisa aja diabaikan, kita nggak apa, tapi kita memberikan sesuatu kepada si pelaku gitu. Nah, restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nah, kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti dan sebagainya. Ya, silakan Ibu. Nah, ini salah satunya kita lihat dari sisinya. Hukuman itu adalah bersifat negatif. Nah, awas kalau dilakukan lagi ya. Awas kamu nanti. Nah, itu kata-kata yang sering kita ucapkan kalau kita menghukum seseorang. Kalau konsekuensi netral. Lakukan apa yang saya katakan, seperti itu. Kita tidak menyudutkannya kali, tapi tidak membelanya kali. Kemudian kalau restitusi ini positif, apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita tanya, gali dulu kenapa kamu buat seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu dipaksa anak-anak itu. Kemudian kalau konsekuensi ini stimulus respon, kita merangsangnya gitu. Kalau restitusi itu ada namanya teori kontrol, siapa yang memegang kendali di situ. Nah, kalau hukuman kita menyalahkan anak tersebut, mendorong dia untuk menyalahkan dirinya. Iya, aku salah, aku goblok, aku gini. Nah, itu adalah efek hukuman. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, taat kepada peraturan. Nah, kalau restitusi mendorong positif, menjadi kebiasaannya. Jadi kalau nggak ada pun peraturan itu, dia tetap positif seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh. Jadi saya mau coba bertanya pada Ibu, apakah
apakah yang ini hukuman atau konsekuensi? Coba dimulai dari Pak Heri. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat sekolah. Menurut Pak Heri, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, iya. Kenapa Pak kira-kira itu konsekuensi? Karena hukumannya tidak jangka panjang, selesai mungkin sampai di situ aja. Selesai dia membuat 100 kali, selesai hukumannya. Nggak jangka panjang. Ya, itu adalah benar ya. Itu adalah contoh konsekuensi. Kenapa? Karena ada peraturan di situ. Peraturan yang dilanggarnya. Maka itu adalah konsekuensi. Dan si anak itu tidak merasa tersakiti secara jangka panjang gitu, tidak membuatnya merasa trauma atau tidak, tapi dia untuk saat itu seperti itu. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, nah, menurut Bu Tati itu hukuman atau konsekuensi? Ya, kenapa Bu? Kira-kira? Iya, ya, yang nomor 2 ini adalah hukuman. Karena apa? Karena ada keterlibatan fisik di situ. Nah, efeknya kepada dia itu sebenarnya jauh lebih panjang waktunya. Intinya ada keterlibatan fisik. Nah, itu hukuman itu sebenarnya lebih kepada fisik. Nah, itu dia. Karena ini ya, bentar ya Bu. Mulai ngantuk-ngantuk, bisa bentar tiduran ya, saya bangun nih kok siapa aja. Nah, tadi sudah sampai yang ke ini ya, kedua. Nah, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, Bu Yulia, itu kira-kira konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, karena apa Ibu Yulia? Ya, benar. Ya, konsekuensi akibat dari apa yang diperbuatnya, ya kan? Itulah dia konsekuensi. Kalau Bu Dini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya. Bu Ulan, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Bu Rizka berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ibu Nini, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu konsekuensi apa hukuman Ibu? Apa? Iya, hukuman. Kenapa? Karena ada efek jangka panjangnya, ya kan? Dia karena nggak pakai sepatu, nggak boleh, harus jalan kaki kemana-mana. Dia mau jajan pun nggak pakai sepatu, ini kan malu ya kan? Ada efek traumanya pada anak itu. Iya. Kalau Bu Nurasia berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman apa konsekuensi? Ya, hukuman. Ya. Ya, masih ada lagi kita tengok ya contoh-contohnya biar dapat semua. Pak Pane coba membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Bu Neni, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Iya, konsekuensi. Bu Hani, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, itu apa Bu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah, saya pun awalnya memikir ini adalah hukuman. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa? Karena ada sebuah keyakinan kelas atau peraturan gitu kan, karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah, itu
ada peraturan untuk bermain dengan tata tertib, mungkin seperti itu kan gitu, sehingga dia diberikan konsekuensi nggak boleh istirahat, duduk aja di lapangan, tapi nggak boleh main gitu. Tidak ada fisik di situ ya, tidak ada dipermalukan, cuma duduk aja tapi nggak boleh kemana-mana. Seperti itu. Oh Pak? Iya, ini kan nggak ada jamnya Pak. Bu Nana terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi ya. Bu Sumarni lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, iya. Bu Natal, Pak No lagi sibuk membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Iya, hukuman ya kan. Ada keterlibatan fisik dan efek yang membuat dia rasanya nggak nyaman gitu, seperti itu ya Bapak Ibu. Restitusi. Nah, ini tadi kata yang saya ucapkan tadi adalah satu hal yang baru bagi saya dan juga mungkin bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi itu juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan, diri mereka ini ingin seperti apa sih gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi itu yang digali adalah jangka panjangnya ya. Ketika dia berbuat kesalahan, kita gali diri dia untuk melihat bagaimana sih kesalahanmu itu, kalau nanti dijangka di masa yang akan datang, dirimu itu akan jadi seperti apa kalau kamu terus berbuat seperti itu. Inilah yang namanya restitusi. Jadi ini sangat baik kita terapkan ketika kita mendapati kasus-kasus murid, karena sering kita membuat hukumannya kan, tapi anak itu berbuat juga lagi berbuat, karena nggak ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya gitu, nggak ada motivasi dari dirinya sendiri untuk memperbaiki diri, cuma dia karena takut nggak kena hukum aja gitu, makanya dia mendengarkan apa yang kita bilang. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia mencari makna, hikmat dari kesalahan yang dia buat. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Lalu fokus pada solusi. Dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kebanyakan anak-anak yang berbuat salah, udah berbuat kena hukum, dia malu kan. Kalau kita hukum gitu dia malu. Ketika kembali ke temannya dia kan merasa malu gitu. Seperti kita suruh dia lari, ya saya kemarin itu sering ya kan suruh lari ini gitu. Ketika dia masuk dia kan sebenarnya malu untuk berkembali bersama temannya gitu. Itu efek dari hukuman sebenarnya. Tapi kalau kelas 2 nggak ada malu. Itu yang kita lihat nampak dari permukaan dia nggak malu Bu, tapi dalam hatinya dia merasa malu untuk bertemu dengan teman, sehingga dia menimbulkan hal-hal baru lainnya untuk menutupi kemaluannya, rasa malunya, ya, menutupi rasa malunya, ya, biar nggak ngantuk Pak Heri itu ya saya buat sengaja itu. Keyakinan kelas. Nah, dari tadi kita bercerita tentang apa sih yang digali, apa sih restitusi. Nah, restitusi itu berhubungan dengan
keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Ya, nilai atau prinsip mulia yang dianut seorang, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan universal. Nah, jadi sesuatu yang kita nilai sesuatu hal yang baik dan kita yakini itu pasti lebih berpengaruh kepada diri kita gitu kan. Sesuatu yang kita yakin itu pasti lebih memberi efek daripada sesuatu yang nggak kita yakini sama sekali. Benar nggak? Itu pasti lebih, karena aku yakin ini, aku lebih percaya gitu. Misalnya kita percaya sama orang gitu, ada dua orang, kita satu lebih yakin sama dia, satu nggak yakin sama dia. Mana yang kita dengarkan gitu? Orang yang pasti yang lebih kita yakini kan. Nah, demikian juga dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan universal itu sudah adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Nah, kalau kita saat ini ada namanya profil pelajar Pancasila, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masih ingat gak lagunya? Lagu profil pelajar Pancasila. Gak ingat lagi ya, aduh itulah dia. Saya pun ingat-ingat dulu lah apa ya. Oh gini Bu nyanyinya, profil pelajar Pancasila. Ingat kan? Nah coba sama-sama biar ingat, biar hafal. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila ada 6. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, itu poin pertama. 2 mandiri, 3 bernalar kritis, 4 kreatif, 5 gotong royong, 6 berkebinekaan global. Yuk sama-sama kita mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, ya ini belajar sama-sama saya ya. Nah, ada lagi nilai kebajikannya selain yang profil pelajar Pancasila ini yang sudah disepakati oleh dunia internasional, dunia universal, adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan lain sebagainya itu. Intinya adalah hal-hal yang baik itu diyakini sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita menindak anak-anak itu, ternyata kita seharusnya membuat keyakinan kelas dulu di kelas itu. Artinya apa? Ada hal-hal yang kita sudah berikan kepada anak, kita sudah tanamkan kepada dia. Ini loh nak, kita nih di kelas ini harus seperti ini, harus seperti ini. Kan sering kita dengar dunia parenting gini kan. Kita anak-anak, tapi anak itu sebenarnya nggak tahu apa peraturannya. Tapi ketika dia melakukan kita larang. Loh, memang ada kasih tahu gitu kan. Nah, itu kan yang sekarang ini tidak boleh gitu kan dibuat gitu kan. Kita buat dulu kejelasan pada anak, ketika dia melanggarnya baru kita tegur kan. Ini enggak, anak belum kita kasih tahu apa-apa, kita langsung tegur dia. Dia bingung apa rupanya gitu, kenapa gitu, karena dia nggak tahu, nggak jelas gitu dengan batas-batasannya. Maka di kelas itu kita buat dulu, kita ini satu kelas nak, apa yang mau kita lakukan. Misalnya, iya Bu, kita harus saling menghormati gitu kan, saling menghormati. Ketika itu sudah tertanam kepada anak, itulah kesepakatannya. Ketika dia berbuat sesuatu hal yang tidak menghormati orang lain, nah itu yang akan kita gali dalam langkah-langkah restitusi tadi. Nah itu dia. Kenapa keyakinan kelas kok nggak peraturan aja? Karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, seseorang itu akan termotivasi melakukan sesuatu karena ada sesuatu hal yang sudah diyakininya, ya kan? Kalau peraturan itu kan bukan yang diyakininya, tapi sudah
ditetapkan gitu, tapi bukan dari dirinya gitu. Nah, kalau sudah diyakininya pasti dia akan menjalankannya seperti itu. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, menurut materi yang saya peroleh, ternyata anak-anak itu melakukan sesuatu hal yang di luar dari hal yang positif begitu ya, atau berbuat sesuatu yang nggak baik, itu karena ada kebutuhan yang ingin dia terima gitu. Misalnya dia suka ngangguin temannya. Mungkin kenapa? Mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diterima di teman-temannya, maka dia caper atau segala macam. Ada unsur kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, ya. Atau dia kalau ngomong asal-asalan aja, gitu ya kan? Sama kawannya nggak teratur gitu ngomongnya. Mungkin di rumahnya dia tertekan, tidak diberi kebebasan. Nah, dia mungkin di sekolah jadi ingin keluar dari zona yang tertekan tadi di rumahnya, maka dia ingin kebebasan. Nah, seperti itu. Inilah kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, ini saya berikan ini ya, contoh penerapan dari ini belum masuk gitu. Ini. Nah, 5 posisi kontrol kita, pemegang kendali, baik itu kita sebagai guru, baik itu kita sebagai orang tua ataupun atasan. Nah, biasanya ada 5 hal yang menjadi kita itu berperan sebagai apa gitu ya. Pertama, sebagai penghukum. Kita ini berperan, kita memegang kendali, tapi peran kita itu sebagai penghukum. Kemudian ada lagi sebagai pembuat merasa bersalah. Kita memegang kendali terhadap dirinya dan membuat dia merasa bersalah atas tindakannya. Atau ada lagi kita memegang kendali yang fungsinya kita itu sebagai teman dan kita sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, bagaimana ini contohnya? Nanti kita lihat di video ini ya Bapak Ibu. Karena teori ini kalau kita praktekkan terhadap kasus-kasus anak itu luar biasa sebenarnya Ibu. Jadi kita nggak perlu pakai urat. Nah, bakso aja cukup. Ini full volumenya. Iya, benar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Itu video terakhir. Yang orangnya sama, kakak Bu Natal juga ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya.
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Ulang lagi nih, manajer ini, buatnya lebih baik. Ya tak apa, kita diskusi ya Bapak Ibu di sini. Sama Bu, sependapat kita Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah Iya, masuknya iya. jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Pendapat mah Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Pak Eri cukup. Posisi manajer Ya, menurut Pak Eri bagaimana? Sepertinya kan tidak sependapat. Yuk, coba kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba mengkomentari dari Ibu apa tadi namanya? Ibu instruktur yang barusan kita lihat videonya. Menurut beliau, posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik untuk disarankan membimbing murid. Kalau saya pribadi, kenapa ya, dari dulu asal ikut pelatihan atau workshop atau sejenisnya, selalu contoh yang standar yang paling tinggi yang dikasih. Kepingin saya standarnya tuh yang paling bawah sekali dan yang banyak masalah kali. Ini kan yang dicontohkan murid SMA. Mungkin secara kelas, secara penalaran, secara pemikiran sudah tinggi.
Maaf cakap kalau murid-murid kita SD, nggak usah jauh-jauh. Kayak si Farhan mungkin kalau datang, kita tanya seperti ini, yakin ibu bisa menjawab? Pertanyaan apa yang harus kita kasih kepada mereka coba? Mungkin susah ya. Kami sepakat sama Bu Nining, mungkin ini belum sesuai atau bisa dibilang tergantung tingkatan kelas dan penanganan seorang anak. Mungkin itu aja. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan teman yang lain ya. Saya rasa itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi Ibu, silakan Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menanggapinya, posisi manajer ini memang untuk yang SMA, taraf SMA itu sudah bisa kita memberikan jawaban, dia langsung menjawabnya secara inilah gitu kan. Tapi kalau untuk taraf SD, saya rasa lebih tepat kita mengambil yang sebagai teman, agar kita seperti Pak Nadiem pernah memberi arahan kepada kita. Kalau untuk anak kelas 1 itu ambil dulu hatinya, baru otaknya. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau berpendapat lagi? Ya, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu yang telah memberikan pendapat. Nah, begini Bapak Ibu. Kalau kita bilang, ini kan contoh nih SMA ya kan, dia bisa bernalar ya, berpikir kritis. Nah, ketika langkah-langkah ini kita terapkan di SD, tentu dengan level bahasa yang dimiliki oleh anak SD. Kalau kita tanya seperti itu ya anak kelas 1 nggak akan bisa jawab gitu. Nah, jadi intinya gini, kita berperilaku seperti teman. Tapi, nah kalau tadi kita lihat itu posisi teman ya di kasus SMA ini dia ramah gitu kan. Nah, apa yang kurang? Memang identitas yang dihasilkan itu nanti adalah identitas sukses gitu. Karena identitas gagal yang membuat identitas gagal murid itu adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu tadi yang membuat murid down ya kan. Pertama, memang kedua lembut orang ibunya ya kan. Tapi ya itu nyalakan murid ya kan, dia merasa kasihan kali gara-gara ibu tuh merasa ini dia ya kan, gara-gara aku ibu ini jadi menderita kan gitu ya kan. Itu dua posisi tadi adalah posisi identitas gagal pada murid. Nah, kalau teman, nah untuk seperti yang dibilang Bu Nining, iya kita pakai dengan bahasa teman, namun kita menggali motivasinya sendiri. Nah, gitu. Intinya pada posisi manajer ini adalah kita mampu menggali, kita tidak memberikan ultimatum hukuman pada dia, maksudnya konsekuensi, tidak, biar dia memilih sendiri apa masalah, solusi dari masalah yang dia perbuat. Bahasanya ya tetap bahasa sesuai level pendidikannya gitu, nggak mungkin kita berbahasa baku dengan menanyakan kosakata yang dia pun nggak ngerti apa itu gitu kan. Kita bisa berkata dengan posisi teman, namun strukturnya, prosedurnya itu tetap kita membangkitkan motivasi dari dirinya sendiri gitu. Kita tanya gitu. Jadi kalau misalnya nggak siap PR, kayak mana lah ini nak? Nah, kira-kira kayak mana? Biar kamu itu nanti PR-nya dikerjakan caranya kayak mana? Coba. Nah gitu. Biar dia berpikir gitu. Berpikir sendiri solusi atas masalah yang ditimbulkan, sehingga ketika nanti dia berbuat lagi dia akan berpikir kembali seperti itu, mencoba untuk tidak melakukannya kembali. Nah, itu iya seperti itu. Memang kalau kita gunakan ini yang nggak ngerti murid itu apa itu Bu, apa ya Bu, nggak ngerti apa keyakinan kelas, apa Bu keyakinan kelas, nggak ngerti dia itu. Iya. Jadi pada posisi manajer ini Bapak Ibu, jadi 3 posisi yang membuat identitas murid itu berhasil itu adalah sebagai guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru itu sebagai manajer. Itu yang membuat, namun yang membuat motivasi anak itu lahir dari dalam itu adalah posisi kita sebagai manajer.
Nah, itu prosedurnya gitu. Bahasanya ya bahasa sesuai dengan anak didik kita. Jangan kita paksakan bahasa yang luar biasa kepada mereka. Kalau ada hukuman yang bermanfaat sama dia masih bisa dikatakan hukuman ya? Itu berarti bukan hukuman. Contoh apa? Hukuman yang bermanfaat baginya. Seperti kami kan olahraga kan lebih banyak di lapangan. Salah satu push up 5 kali itu kami rasa itu hukuman yang bermanfaat, menguatkan otot tangannya. Nah, tadi kan ada contoh yang jadi perdebatan tadi sama Hani. Hani bilang itu hukuman, karena saya rasa juga hukuman. Ternyata itu adalah konsekuensi kan tadi. Apa tadi Hani? Terlambat belajar PJOK selama ini, jadi disuruh lari lapangan karena terlambat masuk jam PJOK. Nah, itu tadi. Bukan yang duduk tadi. Bukan. Oh yang duduk ya? Oh ya yang duduk. Oh ya itu yang itu. Nah, kalau seperti yang dibilang Pak Heri berhubungan dengan ini, Pak Heri harus jelaskan. Dia jadi tidak merasa itu sesuatu yang menjadi penjudge dirinya ya. Kita menyampingkannya gitu karena dia kesalahannya. Tapi kalau Bapak udah ini sebagai tambah ini karena kamu ini Bapak gini kan tahu ini biar kamu gini-gini, jadi dia tidak merasa oh aku dikucilkan sama bapak ini nggak suka sama aku. Nah itu iya seperti itu. Nah, selamanya hukuman itu Iya, kalau dia berhubungan dan tidak memberikan efek trauma kepada anak itu berarti bukan hukuman gitu. kalau pusatnya 20. Iya, melebihi kapasitasnya seperti itu ya kan. Itu udah masuk hukuman lah, nyakitin badannya. Ya, so sakit kayak disuntik sakit besoknya kan kuman nih. Nah, jadi ada tahapan ya, tahapan yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kasus murid seperti ini. Yang harus kita lakukan ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas itu? Menstabilkan identitas itu maksudnya ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung merendahkannya, tapi kita angkat dia dulu agar dia tidak merasa tersudutkan gitu. Kamu kenapa nak mukul dia gitu ya kan? Iyalah Bu, orang dia ngejek aku. Oh iyalah, kalau kita diejek kita kan pasti marah ya nak ya. Nah gitu, kita tidak langsung ya bandel kali. Jadi ngejek kau ejek nak ya, kenapa kau pukul? Nah gitu kan dia langsung ini dia kan, udah langsung down gitu kan. Oh iyalah ya nak, orang kau diejek marah lah. Ibu pun kalau diejek ibu pun marah. Nah gitu, kita menyamakan dulu gitu kan, agar dia oh iya ibu ini ternyata menghargaiku gitu, tidak langsung seperti itu. Itulah dia namanya menstabilkan identitas, mengembalikan dulu identitasnya. Jati dirinya itu kita kembalikan dulu, kita kumpulkan dulu. Karena ketika kita panggil, kita pasti merasa tadi berbuat salah, udah langsung gini dia, ya kan? Kita kumpulkan dulu dia, semangatnya kita kumpulkan dulu gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, sudah kita hargai gitu dia, barulah kita luruskan dia. Tapi nak, kalau kita pukul orang itu nak, itu nggak bagus loh nak. Kamu bisa buat hal lain, kalau untuk kamu bisa bilang sama ibu, jangan langsung seperti itu. Kita tetap membenarkan, menyatakan bahwa kesalahannya itu tidak baik. Nah, itulah dia validasi tindakan yang salah. Kemudian apa terakhir? Menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu disitulah kita memotivasi dirinya untuk berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Itulah namanya menanyakan keyakinan ya. Ini kita lihat contoh penerapannya Bapak Ibu. Ini ibu ini lagi ya. Ibu Diah namanya rupanya, Ibu Diah Samsiati. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itu contohnya. Kalau di SD ya mana mungkin lah ngomong kayak gitu, Bu Pera ya kan. Terlalu ini gitu ya kan, terlalu apa. Tapi itu adalah contoh ya seperti itulah perfectnya gitu, sempurnanya seperti itu gitu. Itu anak SD sama SMA udah beda. Tapi intinya kita itu harus membangkitkan dulu motivasinya gitu. Motivasinya dibangkitkan dulu.
gitu untuk memperbaiki. Kita nggak langsung ngasih solusinya, bukan dari kita, biar dia berpikir sendiri kayak mana solusinya, seperti itu. Internetnya mana ini? Degel ya? Ya Bu, sedikit lagi, 15 menit ya Bu. Nah ini ada saya terapkan di kasusnya kemarin ya. Nah ini betul-betul kasus ini, kejadian kemarin pas. Nah udah saya buat karena tugas, langsung saya buat. Ini kasus betul-betul terjadi di kelas gitu ya kan. Suara ya bahasa yang kita gunakan ya sesuai dengan anak SD gitu kan. Intinya kalau segitiga restitusi, ketika kita ada kasus kita tidak memberikan langsung ini ya kamu kan kayak gini ya gitu. Tidak, kita kasih dulu tawaran. Nah restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kita kasih tawaran. Kira-kira apa nak? Solusi dari masalah yang kamu buat ini apa? Kalau kita rasa tidak sesuai, kita bisa pergunakan. Sepertinya itu gini lah nak. Kalau kayak gitu, kayak gini-gini, coba yang lain apa solusinya gitu kan. Karena anak-anak ini kalau kita kasih solusi pasti dia mau yang enak kan gitu kan. Nah ketika kasus ini saya nggak menawarkan solusi, mereka yang berpikir. Karena ketika itu kan mereka lagi kerja kelompok ya kan. Nah, jadi udah siap, si Purkon udah siap nih kerja kelompoknya. Benny juga pergi ke ujung kelompok sana, main-main di situ. Tertolak Purkon masih Benny. Datang Benny nggak tersengaja pas terjatuh tuh tersenggol peminum kawannya, jatuh pecah. Itulah kasusnya itu ya kan. Ya udah kita tanyakan apa nak kira-kira solusi dari yang kamu buat ini kayak mana? Ya mereka berpikir sendiri. Ya kami gantilah mem katanya. Iya. Dari mana kamu gantinya nak? Mem nggak mau uang minta sama mama. Gitu kan. Kalian harus bertanggung jawab itu karena kalian yang buat. Ya mem kami cicil boleh mem dari uang jajan boleh. Nah, berapa mem nanti mem belikan nanti kalian fungsi 2 kayak mana kayak gitu setuju ya. Nah, seperti itu jadi kita dorong mereka untuk memikirkan apa solusinya. Nah itu saja Bapak Ibu dari saya. Mudah-mudahan budaya positif yang saya sampaikan hari ini bisa kita coba terapkan pelan-pelan. Kita jadi menjadi teman, pemantau, dan manajer itu adalah pilihan kita.
Namun untuk menumbuhkan motivasi dari dalam diri itu adalah posisi manajer. Kita berikan pilihan kepada mereka, pilihan terbaik yang bisa membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menguatkan diri mereka ketika nanti mereka kembali kepada teman-temannya. Baik. Iya, sesuai dengan usia. Tidak perlu dengan kata-kata yang baku seperti itu ya kan, dengan kosakata baku yang anak SD pun nggak mengerti. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru kan adalah seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif baik dalam berkomunikasi ataupun bertindak. Terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah benar-benar ya menyediakan waktunya lebih kurang 1 jam untuk mendengarkan sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih banyak sekali lagi dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada yang kurang, tindakan saya ada yang salah. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada ibu semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.